Dari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau penegasan aja. Tadi sempat dibilang artinya orang terdekat. Kalau boleh tahu seberapa dekat? Artinya apakah dia masih ada hubungan saudara? tidak. Atau mungkin hal yang lain? Jadi saudari Riri Kasmita, dan kembali lagi saya selalu akan menghimbau nama orang tuanya, karena waktu kami mengkonfrontir pertama kali kasus ini, saya ingat sekali betapa ibunya habis-habisan memaki-maki kami sebagai anak-anak yang tidak tahu diri, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih karena merasa bahwa anaknya anaknya Ibu Nur Hasnisah yang dari Bukit Tinggi katanya menjaga ibu saya setiap hari, istilahnya membantu ibu saya. Tapi kan ujung-ujungnya kami tahu bahwa ternyata dia berada di keluarga kami memang dari tahun 2009 untuk berada di sekitar ibu saya, hidup dari ibu saya, tempat tinggal pun diberikan oleh ibu saya karena memang ibu saya sebegitu hatinya tuh sensitif dan sangat ingin menolong sesama gitu loh. Jadi dari 2009 dia bukan siapa-siapa, tapi ibu saya memiliki hati yang besar untuk menampung dia karena dia dari daerah, terus kemudian dia hidup di Jakarta dan tidak diterima oleh keluarga tirinya dikarenakan hubungannya yang kurang harmonis. Ibu saya yang menampung dia dan akhirnya dia berada di kehidupan ibu saya dari tahun 2009, bukan keluarga sama sekali, tapi mungkin dari Sumatera Baratnya. Iya, kami memang dari Koto Gadang. Makanya saya menekankan di sini, ujung-ujungnya kami yang dibilangin bahwa kami adalah anak-anak yang tidak tahu diri, tidak menjaga ibunya dan mencari apapun salah dari kami gitu. Dia bukan siapa-siapa kita, tapi dia mempelajari keluarga kita selama dari tahun 2009. Apa yang menjadi kelemahan ibu saya, apa yang jadi kelemahan dari masing-masing kami anak-anak. Ya, kelemahan dari kami salah satunya adalah waktu, karena kami kan memiliki kehidupan masing-masing. Kakak saya ini di Bali, yang satu lagi kakak saya di Malang, 3 di antara kami ini ada di Jakarta, tapi semua juga dengan kesibukan masing-masing. Dan dia mengawal ibu saya dari tahun 2009 itu diduga untuk mempelajari gitu, sampai akhirnya tahu kelemahannya dan akhirnya melakukan ini. Bahkan kami sudah mendapatkan pengakuan dari dia bahwa ternyata akhirnya surat itu tidak hilang, tapi ibu saya didoktrin setiap saat untuk dibilangin hilang Kalia, sini deh aku bantuin lagi, suratnya diadain lagi, pasti kok aku punya kenalan. Namanya ibu saya sudah tidak, memorinya sudah kurang baik, fisiknya juga sudah mulai melemah gitu kan. Jadi ya di saat itulah dia masuk dengan sigapnya gitu. Mungkin tambahan, yang dimaksud orang terdekat ini lebih pada orang kepercayaan ya Mas ya. Jadi bisa juga asisten rumah tangga, bisa juga keluarga sendiri, bisa juga saudara, bisa paman. Mungkin di beberapa kasus yang kami pelajari juga ya, alhamdulillah ada juga yang orang terdekat sendiri. Jadi yang mesti dihati-hati adalah memberikan kepercayaan kepada seseorang itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau untuk lapor ini, maaf, bisa dibilang IRT kah? ART. Oh iya, ART. Iya. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Mbak Narina. Mbak ini dari tahun berapa sih? Nah, oke. Dari tahun berapa sampai tahun waktu mengurusnya ini dari tahun 2017 sampai 2019 karena ibu saya meninggalnya tahun 2019. Emang tidak pernah ini Mbak bilang ke pernah sebelumnya gitu, jadi sebelumnya cuman kami didoktrin dibilang waktu ini kejadiannya ketika mama saya tahun 2017 itu saya lagi di Shanghai waktu itu kan, bekerja di Shanghai dan ibu saya main ke sana. Jadi waktu itu saya tanya ke mama, mama ini kan sudah berumur, itu surat-surat penting kalau bisa dikasihlah ke salah satu anak-anak supaya disimpan lah gitu kan. Terus mama saya cuma diam aja, dia bilang hilang. Saya bilang, hah? Hilang? Apanya hilang? Iya, surat penting semua hilang. Loh kok bisa hilang? Saya bilang, emang ibu saya bilang, udah, jangan bikin pikiran mama lebih rumit lagi. Sudah diurus, ada yang ngurus.
itulah kejadiannya. Jadi saya pikir oh udah sedang diuruskan. Nah 2018 saya balik ke Jakarta. Setelah itu 2019 kan ibu saya meninggal. Nah ketika setelah ibu saya dikuburin tuh saya panggil lah orang yang bilang sedang diurusin namanya Riri. Saya tanya, mama saya itu ada hutang nggak? Oh nggak ada bang, nggak ada hutang gitu. Terus saya bilang, kalau nggak salah kan ada beberapa surat tanahnya yang lagi diurus. Oh tenang bang, sedang diurus. Nah udahlah, setelah itu saya pikir sudah selesai kan, saya balik lagi ke Bali. Nah 2019 kan COVID ya terjadi ya. Kebetulan saya juga tidak bekerja lagi waktu itu. Nah karena sudah hampir setahun sejak saya bicara dengan Riri sampai 2019 itu tidak ada kejelasan, ya kakak saya bilang, abang saya bilang, pada di Bali lu ngapain sih lu ngapain? Udah urusan mama. Saya baliklah. Jadi dari situlah kita mulai. Jadi sebenarnya semua ini terkuaknya pada saat ibu saya meninggal gitu kan, baru kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Katanya, oke, notarisnya yang mana? Kok mama saya meninggal, dia bahkan dulu waktu sebelumnya tuh mama sempat pernah menghimbau bahwa ada surat wasiat. Maksudnya gini, kan kalau misalnya ibu meninggal terus kita kakak beradik itu kan maksudnya lebih baik waktu itu kita udah dengar ada surat wasiat, kita tahu dong dari notarisnya langsung gitu. Ini notarisnya mana ya? Gitu. Ibu saya udah meninggal, masa cuma kirim karangan bunga tapi orangnya tidak datang gitu kan. Mulai dari situ mulai tanya, aduh kok bang ini lagi di luar kota, lagi di ini, lagi di itu. Tapi semua pertanyaan jedanya seminggu, 2 minggu kemudian, sebulan, sampai akhirnya kami mulai curiga gitu. Ini ada apa sih? Tadinya awal mulanya hanya ingin kejelasan nih gimana gitu loh, sampai akhirnya pelan-pelan kami pelajari gitu. Oke, kalau memang ini lagi diurus suratnya, mana bukti dari BPN-nya gitu kan, ada kalau surat lagi di pengurusan segala macam. Tapi mulai dari situ tuh gelagatnya kelihatan, pelan-pelan terbuka, pelan-pelan. Terus dengan abang saya juga langsung mengkawal terus tentang ketidakjelasan ini. Baru tuh dari situ kok mulai curiga ya, kok mulai aneh ya, kok mulai ada sesuatu ya gitu. Dari situ baru kita pelan-pelan terbuka, bahkan pernah ada surat palsu bahwa memang itu lagi diurus gitu loh. Kita sampai lihat dulu kalau dari BPN kan mestinya harusnya ada ada barcode-nya, kok ini nggak ada. Nah dari situ tuh mulai kebuka, ada whistleblower, ada ini, ada itu, sampai akhirnya sekarang kita hire lawyer gitu karena kami ingin mengerti hukum. Kami juga tidak mau salah secara hukum gitu loh. Jadi ya ini sudah jelas ya, yang bermain itu nggak cuma seorang. Ada pelaku, ada aktor intelektualnya, dan ada supportingnya juga. Jadi ya sudah jelas ini adalah suatu sindikat ya, yang sudah biasa untuk menggelapkan sertifikat ini sudah biasa. Jadi ada satu proses tuh ketika kami bertanya itu seperti yang disebut dari saya. Jika saya misalnya ke BPN nih misalnya, kan saya tuh udah dibuatin dokumen palsu ya. Nah ini, jadi kita tuh otaknya, oh iya ya, ini udah ini lagi valid. Kalau kita nggak tanya-tanya, kalau kita percaya saja, ya itu yang terjadi. Ya nyatanya kami tidak percaya dengan mudah, itu aja. Ya silakan. Boleh. Yang menarik ini kan ada aktor intelektualnya pasti. Ya. Mungkin pejabat-pejabat terkait sendiri sudah dilaporkan ke notarisnya. Sementara ini yang sudah kami laporkan, silakan mungkin dari diulang lagi lawyer kami yang dilaporkan siapa aja mas? Ya, yang kalau dilaporkan itu salah satunya adalah PPAT yang bernama Farida, dan pengetahuan kami terhadap PPAT itu sudah dilakukan penahanan. Ada tersangka lagi 2 orang PPAT lainnya, nama Ibu PPAT Ina Rosaina dan Ibu Ridwan. Akan tetapi sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum dilakukan penahanan. Alasannya sendiri mungkin kenapa? Ya. Alasannya sendiri mungkin informasi dari penyidik belum hadir. Karena kan ini keterkaitan ya antara notaris satu dengan notaris yang Betul. Ibu masih diterima karena pada saat dipanggil PPAT tersangka yang 2 orang ini tidak hadir. Itu informasi diterima. Karenanya sampai dengan saat ini belum melakukan penahanan. Karena itu kami mohon kepada teman-teman media membantu kami mengawal ini perkara ini, apalagi kami mendengar informasi bahwa
para keluarga yang korban ini saat ini sedang dilaporkan balik juga. Nah, kami khawatir jangan sampai nanti keluarga Nirina Zubir ini merupakan korban, nantinya bahkan sampai jadi tersangka. Jadi kami mohon bantuan teman-teman media untuk mengawal permasalahan ini. Mungkin kami menambahkan ya, mungkin masih ada pihak-pihak terkait lainnya, mungkin kami juga masih belum bisa menjelaskan sekarang ini, karena kami juga masih menunggu jika penyidikan masih berjalan ya. Jadi karena ini kan juga ada kaitannya dengan digadaikan di bank segala macam ya. Jadi pertanyaan tadi itu untuk sementara ini yang sudah kami identify adalah PPAT yang terlibat. Untuk yang lain-lainnya kita masih telusuri. Bang, bisa lagi bang, tadi kan bilang kan semua pelakunya diduga ada 5 orang ya? Ya, 5 orang. Yang sudah ditahan itu 2, 3 ini siapa aja selain ART? 3 itu adalah Riri Kasmita yang adalah ART-nya ibu saya, kemudian suaminya, kenapa suaminya? Karena surat-surat tanah ibu saya diganti nama atas nama Riri Kasmita dan suaminya Adrianto itu. Dan satu lagi yang memang sudah ditahan dari hasil BAP kemarin adalah notarisnya PPAT atas nama Farida dari wilayah Tangerang. Dan kami tambahkan juga ya, dari 2 lagi yang sedang diurus, sedang dipanggil ini, sebagai tersangka, salah satunya adalah Ina Rosaina. Dia itu salah satu pengurus ini se-Jakarta Barat, jadi Ikatan Notaris Indonesia ya, ini itu ya. Dan karena dia tuh berhalangan hadir, kami dapat kabar karena dia lagi menghadiri rapat ini itu, jadi belum bisa memenuhi panggilan polisi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang terlibat di sini 2 orang lagi, salah satunya yang sebentar lagi juga akan di BAP, sudah dipanggil sebagai tersangka tapi belum datang, belum menghadiri. Ina Rosaina, dia adalah pengurus dari Ikatan Notaris Indonesia wilayah Jakarta Barat. Ya, itu yang saya tegaskan karena belum hadir memenuhi panggilan. Dan satu lagi adalah Erwin Ridwan.